Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Bu Guru Laras. Ya, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran bahasa Inggris lanjutan di pertemuan yang sebelumnya, chapter 12, bab 12, part 2, bagian yang kedua, akan membahas tentang present continuous tense. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke video yang lebih lanjut, Bu Guru mengingatkan lagi untuk kalian harus selalu mendukung channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, the present continuous tense is used for action happening now or for an action that is unfinished. Jadi maksudnya untuk present continuous tense di sini digunakan untuk kegiatan yang terjadi sekarang atau untuk kegiatan yang belum terselesaikan. Seperti itu ya. This tense is also used when the action is temporary. Tense ini juga digunakan ketika tindakan atau aktivitas kita yang sementara. Nah, untuk formulanya seperti ini ya anak-anak, perhatikan tabel. Pertama ada subjek, kemudian ada to be, yaitu is, am, are. Kemudian yang terakhir ada verb in. Nah, untuk selanjutnya bisa ditambahkan juga dengan objek ya. Nah, misalnya untuk subjeknya he, berarti to be-nya adalah is. Kemudian verb-nya kita tambahkan in. Kata kerja swim ditambahkan in jadi swimming. He is swimming. Ya, nantinya kalimat ini bisa ditambahkan kalau mau ditambahkan objek ya anak-anak. He is swimming artinya dia, laki-laki, sedang berenang. Misalnya kalian mau menambahkan di kolam renang, berarti tinggal ditambahkan saja in the swimming pool. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut, apabila subjeknya I, berarti to be-nya adalah am. Ya benar, I am. Lalu verb in-nya mau dipakai singing atau menyanyi. Berasal dari kata sing, menyanyi, jadi ditambahkan in jadi singing. I am singing. Saya sedang menyanyi. Lanjut, untuk subjek the boys, berarti anak laki-lakinya lebih dari satu ya. Yang kita gunakan yaitu are ya. To be-nya are. Lalu verb in-nya di sini ada kata playing. Berasal dari kata play yaitu bermain, ditambahkan in jadi playing. The boys are playing. Ingat ya anak-anak, untuk subjek yang menyatakan misalnya ada dua anak atau dua nama, kalian jangan bingung memberikan to be-nya. Sudah pasti apabila lebih dari satu subjeknya, berarti kita gunakan are ya. Misalnya ada Siska and Udin, itu kan ada dua anak, berarti kita gunakan are. Seperti itu ya. Biasanya sering terjadi di ulangan, sering keluar untuk pertanyaan seperti itu. Jangan bingung meletakkan to be, perhatikan saja subjeknya. Kalau satu, menggunakan is. Kalau dua anak atau lebih, bisa menggunakan are. Sekarang kita lanjut untuk formula yang menyatakan kalimat positif atau afirmatif. The boys are playing ball after school. Ya, di sini tidak ada kata not ya, karena semua kalimat di sini yang termasuk contohnya positif. Lanjut kalimat berikutnya. He is talking to his friend. Kalian sudah melihat ya, pertama urutannya subjek, kemudian ada to be, lalu disertai oleh verb in. Dan ditambahkan di situ ada objek. Ini yang digarisbawahi verb in-nya ya. Lanjut kalimat berikutnya. The baby is sleeping in his crib. Ya, the baby subjeknya, is to be-nya, sleeping, verb in-nya. Lalu in his crib itu tambahan objeknya untuk menyempurnakan kalimat. Lanjut yang terakhir, kalimat positif contoh lainnya. We are visiting the museum in the
in the afternoon. We itu subjeknya, are to be-nya, visiting itu verb ing-nya, the museum in the afternoon itu objeknya atau kalimat tambahannya. Itu tadi untuk contoh kalimat yang positif atau afirmatif ya anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk kalimat yang negatif. Tinggal ditambahkan not setelah to be ya anak-anak. Harus selalu ingat itu urutan formulanya. Contoh yang kalimat pertama, he is not standing. He subject, is to be, kemudian setelah to be ditambahkan kata not ya. Not standing. Verb ing-nya itu standing. Lalu contoh kalimat kedua, you are not watching the movie. You, subject, to be-nya are, kemudian setelah to be ada kata not. Lalu verb ing-nya yaitu watching. Berasal dari kata watch, verb-nya watch, lalu tambahkan ing jadi watching. Tambahannya katanya di sini adalah the movie. Jadi kamu tidak menonton film. Seperti itu ya, ini untuk contoh yang kalimat negatif. Guru rasa sudah cukup, ini untuk kalimat negatifnya, contohnya sudah mudah. Tinggal ditambahkan, urutannya tetap ya, subject, to be, tambahkan not setelah kata to be. Lalu verb ing-nya. Dan boleh ditambahkan objek lain di kalimat akhirnya ya. Lalu yang terakhir ada contoh interrogatif, yaitu kalimat tanya. Ya, sebelum-sebelumnya juga pernah Bu Guru membahas untuk membuat kalimat tanya diawali dengan kata tanyanya menggunakan to be ya. Apabila tadi di kalimat positif kalian menggunakan is, berarti diawali is she laughing? Apakah dia tertawa? Jadi urutannya to be-nya di depan, kemudian subjek, lalu verb ing. Seperti itu ya, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya, karena ini merupakan kalimat tanya. Ya, contoh kedua berikutnya, are they listening to the teacher? Ya, karena di sini menggunakan subjek they, berarti to be-nya digunakan adalah kata are. Jadi are they, setelah to be, ingat subjek, kemudian verb ing, yaitu verb ing-nya di sini listening. Lalu tambahannya to the teacher dan tanda tanya. Untuk kalimat berikutnya, contohnya, is the baby drinking his bottle? Karena the baby subjeknya berarti satu anak ya, jadi to be-nya adalah is. Setelah to be ada subjek, lalu setelah subjek ada verb ing-nya. Kemudian tambahannya di sini adalah his bottle. Jangan lupa gunakan tanda tanya di akhir kalimat untuk yang interrogatif ini atau kalimat tanya. Ya, itu saja untuk penjelasan atau pembahasan di materi kali ini. Untuk tugas kalian cukup membuat kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, berikut kalimat tanya. Misalnya, contohnya seperti ini ya, kalimatnya harus saling nyambung supaya kalian mudah untuk mengubahnya ya, dari yang positif, lalu kalian ubah ke negatif, lalu yang terakhir di kalimat tanyakan atau interrogatif. Contoh dari Bu Guru seperti ini saja ya. Kalian bisa mengikuti kurang lebih mirip seperti Bu Guru ya. Di sini kalimat positif untuk yang Bu Guru buat adalah my mom is cooking in the morning. Artinya, ibu saya memasak di pagi hari. Ya, subjeknya my mom, to be-nya is, kemudian verb ing-nya di sini ada cooking. Memasak ya, berasal dari kata cook. Lalu cook ditambahkan verb ing jadi cooking. Kata tambahannya di akhir yaitu in the morning. Lalu kalimat berikutnya untuk yang kalimat negatif tinggal ditambahkan not yaitu my mom is not cooking in the morning. Mudah ya, subjek, to be, kemudian ditambahkan not, lalu cooking, verb ing-nya. Dan yang terakhir, objeknya diikuti juga, harus sama seperti yang atas ya, in the morning. Lanjut, untuk kalimat yang
terakhir, interrogatif atau kalimat tanya, karena di sini Bu Guru menggunakan to be-nya is, berarti diawali dengan kata is. Lalu masukkan subjeknya ya. My mom cooking in the morning. Yang diikuti yang kalimat positif ya, jangan yang kalimat negatif, supaya kalimat tanyanya menjadi lebih baik. Artinya, apakah ibuku memasak di pagi hari? Ya, seperti itu. Tugasnya itu saja ya. Jadi kalian membuat 3 kalimat seperti ini dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama afirmatif atau positif. Kalian cukup melambangkan saja di sebelah kiri seperti ini ya, tanda positif untuk yang kalimat positif, kemudian tanda negatif untuk yang kalimat negatif, dan tanda tanya untuk yang kalimat tanya. Dan diakhiri pula nanti dengan tanda tanya ya untuk kalimat tanyanya. Lalu di bawahnya kalian tuliskan atau sertakan arti dari kalimat yang kalian buat dalam bahasa Inggris itu ke dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi di bawahnya nih seperti Bu Guru ya, ditulis untuk yang kalimat positif artinya, ibu saya sedang memasak di pagi hari. Lalu kalimat yang negatifnya, ibu saya tidak sedang memasak di pagi hari. Lalu yang terakhir, yang kalimat tanyanya, apakah ibu saya sedang memasak di pagi hari? Ya, seperti itu ya. Bagaimana tugas kalian kali ini? Mudah bukan? Selamat mengerjakan ya, dan sampai berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.